Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Bukan Tidak Boleh Punya Keinginan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Nah rekan-rekan sekalian, jadi kita harus waspada bahwa kita ini punya potensi melakukan, karena kita diberi nafsu. Nafsu kalau tidak ada, tidak normal. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali nafsu dan mengendalikannya. Sehingga apa yang dilakukan dengan nafsu itu hanya yang membawa kebaikan. Maaf ya, kalau ada yang ngobrol kelihatan dari sini. Seperti syahwat. Syahwat itu penting. Kalau dilakukan dengan cara yang halal, berpahala, bernilai sedekah. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak halal, berzina namanya, dosa. Kita beranak pinak, berketurunan lewat syahwat. Nafsu amarah. Ini penting, kalau tidak ada amarah, kita tidak bisa membela agama, membela keluarga. Tetapi kalau tidak dikendalikan, nah terjadilah kerusakan-kerusakan. Yang sederhananya nafsu makan, asam urat, tidak usah tertawa hadirin, kolesterol, diabetes, darah tinggi, sebetulnya karena nafsu makan yang kurang dijaga dengan disiplin, berlebih dari dosis yang semestinya. Nah itu juga, makanya katanya yang kena diabetes itu sekarang menjadi lebih disiplin makannya. Tapi udah kejadian, Adin. Harusnya dari sebelumnya. Hati-hati ini rekan-rekan sekalian ya. Jadi nafsu itu adalah bagian karunia Allah, sepanjang kita kelola dengan ilmu yang benar. Terjadinya pembunuhan itu karena marah, tidak terkendali, pasti ujungnya zalim. Kenapa? Itu berzina, mata tidak terjaga. Dari mata turun ke hati, turun ke lutut. Bahasa Sundanya nyorocod hadirin. Terjadilah zina. Nauzubillahi min dzalik. Korupsi. Itu yang korupsi orang miskin? Tidak. Sudah kaya, berpangkat, berjabatan, bergelar tinggi, tapi tidak berdaya dengan nafsu ingin memiliki sesuatu. Para medsoser, apa yang suka bermedsos itu apa yang bukan, jangan bikin saya jengkel hadirin. Orang yang ya yang YouTuber, TikToker dan sebagainya, kalau tidak hati-hati diperbudak konten, mendagangkan, maaf ya dalam tanda kutip. Ada yang miskin, sepertinya disayang, ditolong, mudah-mudahan begitu niatnya. Tapi kalau tidak hati-hati, sebetulnya bukan nolong, tapi mengeksploitasi kemiskinan supaya nambah viewers, nambah likers, tambah iklan, tambah penghasilan. Kalau tidak hati-hati, sebetulnya bukan peduli ke orang miskin, tapi mendagangkan kemiskinan orang. Tidak semua yang melakukan konten itu jelek ya. Yang jelek itu niatnya, kalau ada yang jelek. Nah rekan-rekan, mari kita coba sekarang satu persatu kita waspadai sambil bagaimana tekniknya. Jadi nafsu ini
kecenderungannya inginnya tuh yang tidak disukai Allah. Harus dikenali. Nih coba, mana yang disukai nafsu? Tahajud atau tidur? Nah udah kenal kan. Mana yang kita turutin? Bangun tahajud atau tidur? Jadi kita lebih nurutin nafsu sebetulnya. Sederhana begitu. Nih lagi tahajud misal, mana yang disukai Allah? Ayatnya, maaf ya kalau Ar-Rahman yang tadi, atau Inna atau Ina? Yang disukai nafsu yang mana? Yang disukai nafsu yang mana? Inna atau Ina? Nah, minimal dikenali dulu. Jadi ketika kita mau, ini yang disukai nafsu atau bukan? Punya uang 120.000, nanti ada yang bawa sorban sedekah ya. Mana yang disukai nafsu? 100 atau 20? Oh jangan menjebak dong. Oh ternyata 3 lembar, bukan 120, 125.000. Yang mana yang mau dimasukin nanti? Astagfirullah, ternyata bukan 125, 127. Kenapa tertawa? Kenali itu, kenali. Allah suka yang mana, dan biasanya nafsu suka yang sebaliknya. Termasuk dalam beramal, dibuat sedemikian rupa. Ini musola kecil. Dengar ini baik-baik hadirin. Orangnya senang zikir, kemudian dia rest area, dia duduk di sana sholat, kemudian zikir lama, lalu yang lain sulit masuk untuk sholat di sana atau jadi kepepet. Coba zikir itu tuh sebetulnya disukai Allah atau disukai nafsu? Zikir yang membuat orang lain terhalang. Jawab hadirin. Allah sukanya kita zikir tapi tidak merugikan orang. Kalau kita berzikir duduk ngalangin orang, itu ada nafsu di sana. Padahal beda cara Allah menilai. Dia tidak peduli kepada orang lain mau sholat mau tidak. Ini pasti nafsu. Allah pasti lebih suka kita mengalah kepada yang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bisa zikir sambil berdiri, dan niat kita berzikir juga sudah dicatat oleh Allah. Kita mengalah boleh jadi pahalanya sama dengan kita duduk berzikir di sana, dan kita tambah pahala lagi memberikan kesempatan bagi orang lain. Jadi nafsu itu bukan hanya ada pada perkelahian, bukan pada korupsi, termasuk dalam ibadah juga. Saudara dengar, kenapa ada mujahid yang meninggal di medan perang, ngakunya sebagai mujahid tapi tidak diterima oleh Allah? Yang pertama dihisapkan mujahid. Ingat tadi sahih yang sering kita bahas. Aduh, maaf, ini nafsu nih hadirin. Kita aja. Kenapa? Kenapa orang yang berjuang akhirnya tidak selamat di akhirat? Jawab. Ada nafsu apa di sana? Jawab hadirin, jangan bikin saya nafsu nih ya. Kenapa ada ulama yang tidak masuk ke surga? Dia belajar agama, dia berdakwah. Kenapa ada qori-qoriah yang tidak berhasil ke surga? Suaranya indah, ngapalin Quran tiap hari, berlatih baca Quran tiap waktu, tapi tidak diterima oleh Allah, bahkan bikin Allah murka. Kenapa ada yang sedekahnya banyak tapi tidak bisa ke surga? Nafsu apa yang ada di sana? Jawab. Ingin dipuji. Jadi membayangkan orang yang diperbudak nafsu itu bukan hanya orang yang berkelahi, yang marah-marah, yang berzina. Kita pun sangat mungkin dalam ibadah, dalam dakwah, dalam ngaji, dalam berjuang, itu pun bisa jadi nafsu di sana. Jadi tidak jauh ini hadirin, penyakit ini juga bisa membabat kita nih. Wah, jadi mikir, wah itu jadi serba salah begini nih. Ya tinggal kita belajar saja mengenali dulu nafsu ya.
Kalau sudah kenal, kira-kira ini nafsu bukan? Sepatu perlu atau tidak? Perlu atau ingin punya sepatu? Jawab hadirin, perlu. Ya sudah, beli aja. Model sepatu, harga sepatu, merek sepatu, perlu atau ingin? Nah, mulai kenal kan? Harus dibedakan. Ini kaki saya cuma sepasang, bukan kaki 1000. Baru juga beli sepatu warna merah. Aduh, saya harus beli dulu sepatu nih. Kenapa? Karena kerudungnya pink. Perlu atau ingin? Tiap ganti kerudung, ganti sepatu. Ini bagian dari yang harus kita waspadai. Karena kalau sudah senang memuaskan ingin, bukan tidak boleh punya keinginan, silakan hadirin, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tapi kalau ingin, terus ingin, itu seperti meminum air laut, tidak ada berhentinya. Kecuali sudah dijejali dengan tanah, baru berhenti. Makanya latihannya juga, nafsu nih. Duh, pengen makan itu tuh yang ada di TikTok. Di mana tempatnya? Di sekitar Subang. Mantep. Bukannya hanya hari Ahad. Berangkat ke sana macet. Sampai ke sana antri. Udah hampir deket, habis. Berapa waktu, tenaga, pikiran, sholat ketinggalan, jadwal baca Quran hilang, sepanjang jalan uring-uringan lihat macet, benar. Sepanjang antrian tegang, takut nggak kebagian. Ini makanan itu, cari makanan yang seperti itu, kira-kira nafsu atau bukan? Nah gitulah hadirin, kenali dulu. Ini teh, kita mau beli ini, kita bayar zakat enggak nih kita nih? Dengan membeli ini, sedekah saya berkurang tidak nih? Misal jam, langsung lihat jam saya. Nih hadirin, nggak kelihatan kan? Ini model baru. Bukan tidak boleh punya jam yang bagus ya, tapi hakul yakin jam itu intinya menunjukkan waktu, benar? Jam 1 miliar kecepatannya sama. Kalau dia lebih cepat ya lumayan. Enggak, belum ujubnya, belum pamernya. Tiap jalan jam berapa ya sekarang? Kalau punya mahal, punya bagus, maunya pamer. Udah pakai nih yang rada asli jam ya, ori. Kata orang, "Wih, kamu ini KW keberapa? Kurang ajar nyebut KW, asli loh." Iyalah, kami juga ngerti kamu pengen yang asli. Yang jujur aja ini KW, jadi dendam kesumat ya. Gara-gara dia asli, disangka KW, mending KWW sekalian. Nah, menyesuaikan ya, barang mahal kalau dipakai oleh kita ya, yang nggak begitu cocok pasti disangka nemu hadirin yang pinjam nemu, nyicil ya, atau gonimah. Astagfirullahaladzim. Jadi sederhananya mulai dari perlu dan ingin dulu ya, supaya kita kalau nggak ada ini saya ancur-ancuran, tidak. Tahan, latih. Jangan setiap ingin ditunaikan. Sudah kita nanti tidak punya kemampuan mengendalikan nafsu, terus itu segala macam nanti. Ayo, itu latihan pertamanya.